Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih dalam pembahasan tentang istinja. Di pertemuan sebelumnya beliau Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwasanya istinja itu afdol apabila mengerjakannya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan batu. Setelah dengan batu, digenapkan dengan air. Lalu beliau mengatakan, apabila seseorang hanya ingin untuk memakai salah satu dari dua cara tersebut, maka pemakaian air itu lebih afdol. Karena kalau pemakaian dengan batu, itu pasti ada bagian-bagian najis yang belum terangkat dari lubang keluarnya, entah itu lubang keluarnya kencing atau lubang keluarnya kotoran. Itu kalau dibersihkan dengan batu atau kalau sekarang dengan tisu, maka pasti ada bekas-bekasnya yang tidak terangkat oleh tisu. Tapi kalau memakai air, itu akan terangkat semuanya, akan terbersihkan semuanya. Seperti itu. Maka beliau mengatakan faida aradtal iqtisara ala ahadihima, kalau kamu ingin untuk hanya memakai salah satu dari dua cara, batu atau air, fal ma'u afdol. Maka pemakaian air itu lebih afdol. Karena bisa membersihkan dengan tuntas. Nah, sekarang ini kondisi terutama di Kota Malang ini sedang dingin-dinginnya. Terkadang orang itu butuh untuk beristinja tapi tidak dengan air. Ya, banyak contohnya, misalnya orang yang stroke. Orang yang stroke tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Dia harus buang kotoran itu ya di atas tempat tidur. Nah, itu kan meskipun orang stroke itu nanti dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya, meskipun dia stroke tapi masih wajib untuk melaksanakan sholat. Karena selama akal orang itu masih ada, maka dia tetap dituntut untuk sholat. Dan sholatnya itu ya diberi keringanan sama Allah Ta'ala. Kalau bisa sholat sambil duduk, ya sambil duduk. Menghadap badannya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi yang menghadap ke arah kiblat itu adalah badannya. Ya, kalau dalam keadaan duduk dan berdiri itu yang ngadep ke kiblat itu adalah dadanya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat terus noleh, ya, wajahnya yang noleh, sholatnya nggak batal. Tapi kalau dadanya ikut noleh juga, maka itu membatalkan sholat. Namanya sudah berpaling dari kiblat. Itu membatalkan sholat. Karena syarat sholatnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblatnya itu tidak terpenuhi. Kalau orang bisa sholat sambil duduk, maka yang ngadep kiblat itu adalah dadanya. Kalau orang tersebut nggak bisa duduk, tapi bisa dia berbaring di samping, ya berbaring nyamping gini, nah, itu yang disyaratkan untuk ngadep ke arah kiblat tetap dada dan muka. Ya, dada dan muka itu tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau dia nggak bisa tidur nyamping, maka dia boleh untuk tidur terlentang, melumah. Ya, boleh tidur terlentang. Nah, itu yang ngadep kiblat apanya? Mukanya. Dan ini, ya telapak kaki. Kalau bahasanya para ahli fikih itu akhmus. Akhmus itu apa? Dekokan. Ya, yang dekok di kaki ini namanya akhmus. Nah, ini yang wajib untuk ngadep ke arah kiblat. Ya.
dekokannya kaki, telapak kaki ini yang jadi bagian yang apa masuk ya, bagian yang bengkok di kaki ini yang wajib untuk menghadap ke kiblat, dan mukanya itu menghadapkan ke arah kiblat. Jadi orang kalau dia masih punya akal, itu masih wajib untuk melaksanakan sholat. Nah kalau misalnya dia buang kotoran, entah itu kencing atau buang air besar, itu bagaimana cara mensucikannya? Ya tidak ada cara lain kecuali harus pakai batu atau pakai tisu. Ya bisa saja pakai air tapi repot, ya repot. Itu satu. Kalau keadaan dingin seperti sekarang ini, ada orang yang tidak tahan dingin, ya, ada orang yang tidak tahan dingin, sehingga kalau malam itu dia kencing harus dibersihkan sama air, itu malah berkali-kali kencingnya, ya. Gara-gara apa? Dingin, ya. Dingin, terus kencing lagi, kena dingin lagi, cipratan air itu, terus kencing lagi seperti itu, nggak bisa istirahat. Ya, itu bisa dia, orang yang seperti ini membersihkan kotorannya, atau dia itu beristinja dengan batu, atau kalau sekarang dengan tisu. Nah, tapi pemakaian tisu ini atau batu ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Di antaranya apa yang dia pakai untuk istinja tadi itu harus suci, ya, harus suci. Kenapa kok ada syarat suci ini? Ya, karena dulu pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan beberapa istilahnya kerikil, ya, beberapa kerikil untuk Rasulullah SAW istinja. Tapi si sahabat tadi yang disuruh oleh Nabi tadi belum paham, ya, belum paham kalau harus suci, sehingga beliau ambilkan juga di antara kerikil-kerikil itu ada satu yang kotoran, ya, kotoran binatang tapi sudah kering, kotoran binatang tapi sudah kering. Dianggapnya sahabat ini, alah, wong cuma buat ngusap saja loh. Ini kan juga bisa untuk dipakai ngusap, kan itu kan kering, ya bisa untuk dipakai ngusap. Sama saja itu dengan batu, tanah yang padat itu kan sama saja, kotoran yang kering itu. Tapi oleh Rasulullah SAW ketika diberi kerikil-kerikil tadi, itu diambil kerikilnya dan dibuang kotorannya, ya, dibuang kotorannya. Kalau tanah padat itu boleh, ya, boleh untuk dipakai istinja. Nah, dari situ lalu para ahli fikih mensyaratkan bahwasanya yang cocok untuk dipakai istinja itu adalah sesuatu yang suci, bisa batu, ya, bisa tanah yang padat kering itu bisa. Itu yang pertama, harus suci. Terus yang kedua, harus bisa ngangkat najisnya, ya, bisa ngangkat benda najisnya itu. Misalnya pakai kayu boleh, pakai potongan kayu itu boleh. Tapi kalau pakai sesuatu yang mulus seperti tekel ini, ya, seperti porselen ini, itu nggak boleh. Karena apa? Halus, tidak bisa ngangkat najisnya. Pakai kaca nggak boleh, karena tidak bisa ngangkat najisnya. Seperti itu. Berarti boleh dong kalau misalnya laki-laki, ya, ini yang bisa laki-laki kencing di bukan di tempat toilet, ya, kencing, kemudian si laki-laki ini mengusap-usapkan alatnya itu ke batang pohon, ya, boleh, sah, karena batang pohon itu suci, yang pertama. Yang kedua, ada rongga-rongganya, ya, ada kasarnya, itu bisa untuk mengangkat najis. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga,
adalah bukan termasuk sesuatu yang dihormati, ya, bukan kertas kitab, bukan kertasnya mushaf Al-Quran, itu gak boleh. Kalau pakai sesuatu yang mulia, sesuatu yang dihormati, pakai batu, pakai daun, pakai kayu, pakai tanah yang menggumpal itu semuanya boleh dipakai. Nah, itu syarat-syaratnya batunya. Lalu harus minimal memakai 3 kali usapan. Beliau mengatakan di sini, wa iniktasorta 'alal hajar, jikalau kamu cuma memakai batu atau sekarang tisu untuk membersihkan najismu, fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin tahiratin munasyifatin lil ain. Hendaklah kamu memakai 3 batu, nggak harus 3 batu, pokoknya 3 kali usapan. Ya, jadi misalnya pakai tisu, nyobek tisu, kemudian diusap 1, ngambil lagi 2, ngambil lagi 3. Kalau sudah bersih, ya sudah, berhenti. Kalau belum bersih, nambah lagi yang keempat. Belum bersih lagi, nambah lagi yang kelima, gitu. Kalau misalnya sampai 6, ya sampai 6 kali usapan, bersihnya itu baru di usapan ke-6, maka ditambah 1 kali usapan lagi supaya apa? Supaya jadi ganjil. Supaya jadi ganjil. Nanti akan diterangkan di sini hal tersebut. Tamsah biha mahallan najwi. Kamu mengusap dengan 3 batu tersebut tempat atau area najisnya, area keluarnya najis. Bihaitsu la tantaqilun najasatu an maudhi'iha. Tapi harus hati-hati supaya najisnya itu gak merembet ke tempat-tempat yang lain. Harus tetap di area situ. Jadi kalau misalnya kita bayangkan saja kencing, kemudian untuk membersihkannya dengan tisu seperti apa? Ditutul. Kalau diusap bisa jadi keluar dari area najisnya. Ya. Kalau keluar kencing dari lubang itu, gak mungkin kan dari lubangnya saja, pasti kan ada di sebelah-sebelahnya itu kena basah juga. Nah itu masih termasuk area. Tapi kalau sudah keluar dari area najis tersebut, maka itu sudah tidak bisa dibersihkan dengan tisu, ya, atau batu. Nggak bisa sudah dibersihkan dengan tisu atau batu. Harus memakai air. Kayak misalnya seseorang kencing, terus kencingnya itu nyiprat ke kakinya. Yang di kaki ini meskipun sama-sama kencing, itu tidak bisa dibersihkan dengan batu. Yang bisa dibersihkan dengan batu itu, disucikan dengan batu itu apanya? Ya yang di area tempat keluarnya itu saja. Tempat area itu keluar, itu bisa dibersihkan dengan batu atau tisu. Kalau sudah nyiprat ke tempat-tempat lain, maka tidak bisa, harus memakai air. Jadi ketika memakai tisu itu pun istinja harus hati-hati supaya tidak nyebar ke tempat-tempat selain area yang biasa ada najis di situ. Wa kadzalika tamsahul qadib fi salasati mawadhi' min hajar. Begitu juga kamu mengusap batang di 3 tempat, ya, 3 posisi dari batu, ya. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwasanya ngusapnya itu 3 kali. Ya, ngusapnya itu minimal 3 kali. Loh sudah bersih hanya dengan sekali usapan, tambah lagi harus 3 kali. Karena Rasulullah SAW beliau menyatakannya itu jelas dengan kata 3, ya, 3 kali. Jadi 3-nya itu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya 3 kali sudah diusap, kok masih belum bersih najisnya, tambah lagi. Fa'illam yahsulil inqa, apabila tidak bersih, bisalasah, dengan 3 usapan tadi, fatam mim khomsatan, maka sempurnakan jadi 5 usapan.
au sab'atan atau 7 usapan, ila ayyungti bil itar, sampai bersih ya, sampai bersih dengan bilangan ganjil. Usapannya itu bilangan ganjil ya, seperti itu. Tadi kita mengatakan bahwasanya orang kalau istinja dengan tisu atau dengan batu itu pasti ada bekas-bekas yang tidak terangkat. Ada bekas-bekas yang tidak terangkat. Bekas-bekas itu bagaimana? Bekas-bekas itu meskipun belum terangkat, tapi itu tetap najis. Nah, itu dihukumi ma'fu. Ya, ma'fu itu apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Jadi meskipun najis tapi tidak dianggap najis. Itu dimaafkan najisnya itu baik di tempat keluarnya maupun di pakaian yang ketempelan. Kan pasti. Ini kita ibaratkan saja di Arab sana, di mana syariat ini pertama kali muncul, syariat Islam ini pertama kali muncul ya. Arab itu kan kondisinya panas. Panas itu kan pastinya gerah. Kalau gerah itu berkeringat. Apalagi di daerah bagian-bagian yang sini ini, baik itu di depan yang bubul ini maupun yang belakang dubur. Kalau cuma membersihkan kotoran dengan batu, itu pasti nanti kalau ada di pahanya atau di mananya itu keluar keringat, nempel-nempel ke situ, nah itu kan najisnya malah nyebar. Bagaimana itu hukumnya? Ma'fu. Ya, sama-sama dimaafkan. Berarti itu hukumnya ma'fu, dimaafkan. Yang penting kita sudah semaksimal mungkin. Kalau kata para ahli fikih itu, bagaimana orang yang istinja dengan batu atau dengan tisu itu dikatakan sudah bersih tempatnya. Ketika najis yang tersisa itu tidak bisa dihilangkan kecuali harus dikorek dengan benda tajam. Ya, benda yang ada runcingnya itu dibuat untuk ngorek. Nah, itu gak perlu sampai segitu. Ya, meskipun masih ada sisa-sisa najisnya, tapi kalau najisnya itu gak bisa dibersihkan kecuali dengan pucuk-pucuknya tajam tadi itu, nah itu sudah dianggap bersih. Ya, sudah dianggap bersih. Jadi gak perlu dipastikan sangat bersih gitu, enggak. Tapi dikira-kirakan saja sudah bersih. Beliau mengatakan fal itaru mustahabun. Mengusap sampai bilangan ganjil itu sunnah. Ya. Wal ingko wajibun, dan membersihkan area keluarnya kotoran tadi itu wajib. Berarti ini beliau ingin untuk mengatakan gini loh, kalau kamu 3 kali usapan itu masih belum tuntas, masih belum selesai hilang najisnya, maka kamu boleh nambah. Tapi kalau sudah bersih, ya sudah bersih dalam bilangan genap, misalnya 6 kali usapan bersih, kamu tambah 1 kali usapan lagi supaya apa? Supaya ganjil. Karena itu adalah merupakan sunnah. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan kamu beristinja kecuali dengan tangan kiri. Ini merupakan adab Islam. Beristinja itu dengan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja, dan bacalah setelah kamu selesai dari istinja, berdoa ya setelah istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungi alat kelaminku dari barang-barang yang keji, dari barang-barang yang menjijikkan. Maksudnya dari perbuatan zina. Ya, itu doanya setelah seseorang beristinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungilah alat kelaminku dari sesuatu yang menjijikkan.
terutama zina. Setelah keluar dari tempat. Setelah keluar dari tempat. Wadlukiya daka ba'da tamamil istinja'i bil ardi. Kalau zaman dulu itu nggak ada sabun. Ya, setelah istinja itu nggak ada sabun. Jadi beliau di sini memberi solusi. Ini zaman dulu. Tanganmu itu setelah kamu pakai untuk istinja itu diusap-usap ke tanah. Diusap-usap ke tanah karena dulu nggak ada sabun. Supaya apa? Supaya keset, itu maksudnya. Au bihaitin, atau usap-usap ke tembok. Usap-usap ke tembok. Tsummaghsilha, kemudian setelah itu baru dicuci. Ya, setelah itu baru dibasuh tangannya. Berarti ini termasuk anjuran juga bahwasanya setelah tangan itu dipakai untuk istinja kemudian pakai sabun. Ya, pakai sabun untuk membersihkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa adab yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi. Di antaranya ketika kita tadi dianjurkan oleh Imam Ghazali untuk beristinja dengan tangan kanan, maka yang mengalirkan air itu adalah tangan kanan. Ketika kita beristinja dengan tangan kiri, maka yang mengalirkan air itu adalah tangan kanan. Ya, itu yang dianjurkan. Kemudian wayam bagil istirkho. Jadi sepantasnya dalam keadaan seseorang beristinja itu, kalau istinjanya itu dari buang kotoran, itu dia posisinya itu posisi istirkho. Jadi dilebarkan. Ya, posisinya itu kakinya itu dilebarkan. Bisanya lebar itu kalau sambil jongkok. Ya. Kalau sambil duduk itu nggak bisa lebar. Tapi kalau sambil jongkok itu bisa lebar. Ya, itu dianjurkan untuk melebarkan area situ li'alla yabqa atharuha, supaya bersih tuntas, nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Fi tadha'ifi syarjil maq'adah, di lipatan-lipatan yang ada di sini itu tadi. Seperti itu. Beliau sampai mengatakan fatanabbah lidzalika, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai ada sisa di kerutan-kerutan ya, di kerutan-kerutan istilahnya? Di sebelah-sebelahnya lubang mengeluarkan kotoran itu, hati-hati. Harus diperhatikan baik-baik. Karena apa? Kalau sampai di situ ada sisanya, kemudian kita tiba-tiba sholat, ya sholatnya kan nggak sah karena kita membawa najis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa'lam anna takalluma walau bi ghairi dzikrin bi mujarradi dukhuli fi mahalli qada'il haja makruhun. Ketahuilah bahwasanya berbicara meskipun bicaranya itu bukan zikir, bukan Allah, bukan alhamdulillah, bukan astagfirullah, tapi cuma ngomong biasa ya, cuma ngomong biasa. Bimujarradid dukhuli fi mahalli qada'il haja, dengan hanya kita masuk ke toilet ya, masuk tok meskipun enggak qada'ul haja, itu makruh untuk berbicara ya, makruh untuk berbicara di tempat buang air. Walau bi ghairi qada'iha, meskipun kondisinya dia tidak sedang qada'ul hajah.
Ka'anda khola liwad'i ibriqin masalan. Misalnya dia masuk itu untuk naruh apa? Gayung, ya. Untuk naruh gayung. Itu pun sudah makruh. Kalau dia masuk sambil omong-omongan. Aulikan sin, atau untuk nyapu, untuk ngosek WC. Itu pun gak boleh sambil omong-omongan. Illa limaslahatin, kecuali kalau ada maslahat. Kalau ada kebaikan ngomong, atau misalnya ada keperluan untuk ngomong, ya nggak apa-apa. Wala yukrahu dzikru bil qalbi. Tidak makruh kalau seseorang itu zikir dengan hati. Jadi masuk ke toilet tapi hatinya tetap zikir, ingat Allah Ta'ala, itu tidak makruh. Sudah. Kemudian selanjutnya, wa minal adab aidon adamu tatwilil qu'ud bila daruratin. Termasuk adab qadaul hajah juga tidak berlama-lama duduk tanpa ada keperluan. Ya, kalau nggak penting jangan lama-lama ada di dalam toilet. Wa adamul abath bil yad, dan termasuk adab juga tidak bermain-main dengan tangan di dalam toilet. Ya, gak main-main, apa main-main tepuk-tepuk mungkin atau ngapain. Main-main air. Nah, di dalam toilet itu juga bukan termasuk adab. Ya. Wa birru'yati ilal yamin wasyimal, dan juga lebih baik tidak tolah-toleh ketika qadaul hajah. Wa adamun nazar lis sama, dan tidak melihat ke arah langit. Awil farji, dan tidak melihat ke arah kemaluan. Aulil kharij, dan tidak melihat ke arah sesuatu yang kita keluarkan, ya, kotoran yang kita keluarkan. Bila hajah, tanpa ada keperluan. Ya, itu beberapa adab yang diterangkan oleh al-Imam oleh Syekh Nawawi di sini. Walhasil yang ingin beliau terangkan di sini bahwasanya Islam itu juga mengatur segala sesuatu, termasuk di dalam orang itu masuk ke toilet pun diatur oleh Islam, ya. Tidak sembarangan, ya. Ngomong gak boleh, lama-lama di dalam toilet nggak boleh, dan itu marak sekarang ini, ya mungkin gara-gara jarang ya yang membicarakan masalah ini atau yang mempopulerkan adab-adab ini, sehingga masuk ke toilet itu banyak yang lama-lama sambil merokok, ya, merokok, nyanyi. Ya, omong-omongan saja nggak boleh, apalagi nyanyi, ya, seperti itu. Ya, termasuk juga tidak berlebihan di dalam memakai air, itu juga termasuk adab Islam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusrif bil ma walau kunta ala nahrin jarin. Meskipun kamu ada di sungai yang mengalir, tapi jangan berlebihan memakai air. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Meskipun kamu ada di sungai yang mengalir, tapi jangan berlebihan untuk memakai air. Karena berlebihan di tempat tersebut itu nanti akan membawa kebiasaan. Berlebihan ketika bukan di sungai. Ya, kalau di sungai kan kita pakai air kemudian kembali ke sungai lagi dan tidak ada biaya. Nah, tapi kalau misalnya ada di rumah seperti ini, ya, ada biaya, ya entah itu pakai tenaga, ya, ngangsu pakai tenaga atau pakai setrum, ya, pakai listrik, itu kan. Jadi kalau buang-buang air itu juga buang-buang uang, ya, buang-buang air itu buang-buang uang. Kalau orang-orang
orang-orang soleh itu mereka menganggap bahwasanya air itu merupakan harta. Air itu merupakan harta. Orang yang punya sumur di kalangan Arab itu, orang kalau punya sumur itu berarti sudah dianggap orang kaya, karena setengah kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Ya, setengah kebutuhan kita kan berhubungan dengan air. Ya, masak ya butuh air. Kemudian apa lagi? Nyuci juga pakai air, mandi pakai air, bersuci pakai air, wudhu pakai air, semuanya pakai air. Jadi setengah kebutuhan kita itu pakai air. Kalau orang itu sudah punya sumur, berarti dia sudah tercukupi setengah dari kebutuhannya. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar air itu merupakan harta. Air itu merupakan harta. Nah, orang sekarang kan tidak pernah diomongi seperti itu, sehingga pemakaian air itu berlebihan. Ya, pemakaian air itu berlebihan. Apalagi kalau bukan di rumahnya, ya bukan di rumahnya, bukan dia yang bayar apa-apa. Misalnya ini memakai air di masjid, ya memakai air di masjid. Memakai air di masjid itu ya juga merupakan masalah. Orang-orang kalau dia punya kehati-hatian di dalam beragama itu tidak sembarangan untuk memakai air di masjid, karena air di masjid itu adalah air wakaf dan diwakafkan untuk apa? Untuk bersuci, untuk orang sholat. Nah, kalau dia datang ke masjid terus nyuci, ya datang ke masjid terus nyuci, datang ke masjid numpang kalau mandi mungkin bisa dimaklumi lah, habis kerja kemudian dia mandi supaya teman-temannya di sebelah-sebelahnya ini gak terganggu dengan baunya dia, terus dia mandi gak masalah. Yang masalah itu nyuci motor, nyuci mobil di pakai kerannya masjid, itu masalah. Dan banyak praktek-praktek yang semacam itu. Ya, padahal air masjid itu adalah air wakaf. Ya, air wakaf itu haram digunakan kecuali sesuai dengan wakafnya itu untuk apa. Sampai terjadi masalah kan, adalah di Masjid Jami itu kan punya produk air kemasan, kemudian dipermasalahkan sama ulama. Nah, ini air wakaf dan wakafnya itu untuk sumur, itu kan sumur untuk bersuci, sumur untuk masjid, kok kemudian dijual. Nah, itu juga jadi permasalahan. Jadi kalau berhubungan dengan apa-apa yang ada di masjid, ada di musola, itu perlu dihati-hati ya, supaya tidak terjerumus di dalam dosa yang tidak kita tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala alam. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita, membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, membawa kita tambah baik, tambah soleh, tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin shalihah jami'a li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.